Harapkan semua mengaktifkan kameranya, ya, karena Bapak Ibu guru akan menilai, dan berdoa akan dipandu oleh Ibu Paulina. Baik anak-anak, selamat pagi. Suster, Ibu, Bapak Guru juga selamat pagi. Kita akan mengawali dengan doa. Sebelum doa, saya akan menghantar doa ini juga mengusung tema tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk membenahi karakter anak bangsa. Suatu negara akan sangat terpuruk secara ekonomi dan karakternya jika korupsi sangat tinggi di negara tersebut. Kasus korupsi di Indonesia cukup tinggi, maka akan dibenahi dengan pendidikan anti korupsi yang akan Anda dapatkan. Kita bersyukur bahwa kita akan mendapat materi tersebut hari ini. Korupsi berhubungan dengan ketidakjujuran di usia dini, khususnya di usia sekolah. Ketika Anda terbiasa mencontek dan tidak merasa bersalah, ketika Anda terbiasa berbohong pada orang tua tentang uang, ketika Anda terbiasa mengambil apapun yang sebenarnya bukan hak Anda, disitulah Anda ditantang tentang kejujuran ataupun ketidakjujuran. Dan pahamilah bahwa korupsi, ketidakjujuran adalah praktik penyembahan berhala, praktik bersekutu dengan iblis pada masa kini. Maka kini, mari kita memohon rahmat Tuhan, agar kita mampu dengan setia mengikuti kegiatan ini dan berproses di dalamnya. Terlebih, kita sudah memasuki masa Advent, masa penantian dan kesiapan diri kita menyambut kedatangan Mesias. Sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk menjadi palungannya? Sudahkah kita menyiapkan hati kita sebagai tempat bagi Tuhan untuk tinggal dan bersemayam? Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pemurah, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi di dalam istirahat kami. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah kesehatan dan nafas kehidupan hingga saat ini. Kini kami memohon rahmat Roh Kudus-Mu, berkatilah kami saat ini yang akan belajar bersama untuk membenahi karakter kami tentang kejujuran melalui pembinaan karakter pendidikan anti korupsi. Semoga kami mau membuka hati untuk berproses bersama dalam kegiatan ini, dan berikanlah kami kemampuan untuk tetap setia pada kejujuran, tetap setia pula untuk tidak tergoda pada praktik penyembahan berhala berupa ketidakjujuran. Semoga dalam apapun situasi hidup ini, kami selalu bertindak jujur sebagai wujud iman kami kepadamu. Ya Allah, semoga di masa Advent ini kami sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran Yesus yang lahir dalam segala kekurangan dan kelemahan. Semoga kami pun peka akan derita, kesulitan sesama di sekitar kami, dan dengan ringan hati mengulurkan tangan untuk lebih mengasihi mereka yang menderita. Karena Yesus pun lahir dan hadir dalam wajah sesama yang menderita. Semua ini ya Bapa kami panjatkan padamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Ibu, Bapak, dan anak-anak terkasih, marilah kita bangkit berdiri dengan rasa hormat dan bangga. Kita menyanyikan Indonesia Raya dan himne Fransiskus Magnanimus. Kamera mohon dihidupkan.
kita kepalkan tangan kita. Oke, silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita nanti langsung materi di pendidikan anti korupsi, kita akan mendengarkan penghantar atau kata penghantar dari suster kepala sekolah. Apa maksudnya mungkin tentang kegiatan ini dan apa pentingnya. Maka kepada suster Edita, saya persilahkan. Terima kasih Bu Paulina. Baik anak-anak, salam Fransiskus berjiwa besar. Anak-anak yang terkasih, suster mau mengantar kegiatan ini dengan kata hati nurani. Kalian tahu hati nurani itu apa? Saya kira juga sudah diajari dalam pelajaran agama dan pelajaran yang lain. Hati nurani atau suara hati itu apa? Hati nurani itu berperan untuk mengambil keputusan saat-saat kalian tuh dihadapkan pada sebuah pilihan. Ketika kalian belajar, tadi sudah disampaikan, dihantar oleh Bu Paulina.
bagaimana kalian ini diajak untuk tidak mencontek. Nah, ketika dihadapkan pada soal yang sulit, kemudian kalian tidak persiapan, kemudian kalian ada godaan untuk gimana ya supaya ini nilainya baik. Nah, di dalam hati ini ada pertentangan antara jangan kalian jangan sampai mencontek, itu dosa. Nyontek aja supaya nilainya baik. Nah, itu ya. Hati kita itu ada pertentangan. Nah, hati nurani kita itu yang menentukan bagaimana kita membuat sebuah keputusan. Maka anak-anak, supaya kita bisa semakin hari semakin mampu mendengarkan suara hati yang baik, itu perlu dilatih, perlu diasah, dan kalian tidak harus terus-menerus harus mendengarkan. Telinga hati mendengarkan, telinga ini mendengarkan, jangan sampai kita tidak mendengarkan apa yang ada dalam hati kita. Supaya keputusan yang kita lakukan itu benar, ya. Sehingga kita tidak terjerumus dalam dosa. Keputusan itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Dalam memutuskan sesuatu, harus mendengarkan suara hati, itu penting. Mau undang-undang, itu sanksi, itu sebetulnya hanya mau membantu supaya kita ini tertib. Tapi kalau kita sudah tertib, bisa memilih yang baik dan benar, itu undang-undang itu tidak diperlukan lagi. Maka kita semua perlu melatih atau mengasah hati nurani. Yakinlah bahwa kalian akan mendengarkan hal yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Ya terus-menerus didengarkan hal-hal yang baik itu. Kalau misalnya di kantin atau di koperasi ya misalnya, nah kalian sering ya membeli kertas di koperasi. Suster mengatakan, suster mau beli kertas 1. Ya, dengan Tuhan, kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Tuhan akan mengatakan pasti ya, ini hal yang tidak baik. Kalau nggak jujur itu berdosa. Pasti ada seperti itu. Sehingga membantu melindungi kalian dari hal-hal yang tidak baik. Maka, mari anak-anak, kita semua belajar, berusaha, berjuang untuk membuat keputusan yang tepat. Tepat di sini berarti keputusan yang baik dan benar. Sehingga hidup kita juga terselamatkan. Kalau kita setiap kali mengambil keputusan tidak mendengarkan, ini aja karena menguntungkan saat itu, menyenangkan saat itu. Tapi tidak menjadikan kita pribadi yang berkualitas, pribadi yang baik. Nanti kita tidak akan selamat. Baik, saya kira itu. Mari kita sama-sama mendengarkan suara hati, tetap hidup doa itu kita jalankan. Di tempat kita masing-masing, kita rajin berdoa bersama keluarga, lalu rajin juga melatih diri. Kalau seperti ini tidak baik, kalau yang tidak baik jangan dilakukan. Kalau yang baik terus dilakukan dan diasah terus. Saya kira itu saja Bu Paulina, terima kasih. Baik, terima kasih Suster Edita sudah memberikan peneguhan kepada kami semua. Oke, baik. Kita akan mulai lagi. Kini kita akan langsung pada materi tentang pendidikan anti korupsi. Nanti setelah itu ada penugasan untuk anak-anak. Tolong diperhatikan dengan sesama. Kemudian pendidikan anti korupsi ini akan dibawakan oleh salah satu guru kita, guru baru, masih fresh ya, masih fresh, masih segar, masih sangat muda. Nah, dia adalah Bapak Fransiskus Krista Ariwardana. Selamat pagi Pak Krista. Ya. Siap Pak Krista? Selamat pagi Bu Paulina, selamat pagi semuanya. Oke, maka waktu langsung saya berikan sepenuhnya kepada Pak Krista. Saya persilahkan. Salam Fransiskus.
Berjiwa Jiwa besar. Halo, perkenalkan nama saya Bapak Krista. Saya guru baru di SMP Fransiskus Tanjung Karang. Pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan materi tentang pendidikan anti korupsi. Jadi apakah anak-anak sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Iya, Pak. Ya. Pendidikan anti korupsi. Apa sih anti korupsi itu? Apa itu pendidikan anti korupsi? Yang pertama kita harus tahu dulu itu apa itu korupsi. Apa itu korupsi? Aku tahu. Nah, korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Nah, pengertian korupsi itu atau dikenal juga dengan kata rasuah mengandung arti tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain, bisa suatu pimpinan atau suatu anggota dalam suatu organisasi atau kelompok yang secara tidak wajar dan ilegal menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi, korupsi itu bisa dilakukan pimpinan, anggota, atau siapapun dalam suatu organisasi, kelompok, atau ya seperti pergumulan seperti itu. Kelompok itu dia mengambil keuntungan dari kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Oke, lanjut ya. Lalu kita sering lihat ya di televisi itu kasus-kasus korupsi, sering ada di berita-berita. Kenapa ya di Indonesia ini rawan korupsi? Nah, menurut Ilham Gunawan, itu dia seorang penulis buku, ada beberapa faktor yang menyebabkan negara kita tuh rawan korupsi. Yang pertama itu ketiadaan atau lemahnya kepemimpinan. Kita sering lihat di TV itu, misalnya pimpinan DPRD, pimpinan kepala daerah itu melakukan tindakan korupsi. Jika pimpinannya saja melakukan korupsi, bagaimana dengan bawahan-bawahannya? Dia tidak memiliki tanggung jawab memegang amanah yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian kelemahan ajaran agama dan etika. Maksudnya di sini tuh individu atau pribadinya dia tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Jika seseorang itu menjalankan ajaran agamanya dengan baik, dia rajin beribadah, dia menjalankan sering membaca kitab sucinya, dipastikan dia tidak akan melakukan korupsi. Kemudian pengaruh kolonialisme atau penjajahan. Kita tahu dulu kita dijajah oleh Belanda pada zaman VOC, di mana pejabat-pejabat saat itu mengeruk keuntungan, melakukan korupsi besar-besaran untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya sendiri. Kemudian lemahnya pengaruh pendidikan. Nah, pendidikan ini berpengaruh penting terhadap pola pikir kita. Misalnya nih, seorang anak yang tidak diberikan pengetahuan tentang pentingnya anti korupsi, ya dia dalam pikirannya ingin mencari keuntungan sendiri, tapi ketika dia sudah diberikan pendidikan tentang pentingnya untuk tidak korupsi, dia akan memiliki pengetahuan untuk tidak melakukan korupsi. Kemudian kemiskinan. Nah, kemiskinan ini berpengaruh juga kenapa orang melakukan korupsi. Kemiskinan itu berhubungan dengan ketika kita mengalami keterbatasan ekonomi, terdesak oleh kebutuhan, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan dengan segala cara, termasuk salah satunya dengan korupsi itu. Kemudian sanksi hukum yang lemah. Kita juga sering lihat di televisi bahwa sanksi hukum antara koruptor dengan misalnya pencuri ayam, pencuri kayu, malah sanksi hukumnya lebih berat yang pencuri ayam, pencuri kayu itu. Kadang ada yang maling motor sampai dipukuli sampai meninggal, sedangkan koruptor bebas berkeliaran, cengangas-cengenges, semua pakai rompi orange itu kan. Kemudian langkanya lingkungan yang bersih dari korupsi. Ini sering terjadi juga ketika seseorang dengan visi dia anti korupsi sekali, tapi dia terjerumus ke dalam lingkungan yang di dalamnya itu banyak terjadi korupsi, sehingga
mau tidak mau dia terjerumus ke dalam lingkaran korupsi. Kemudian ada juga seorang tokoh bernama Mokhtar Lubis ini, seorang wartawan senior dan juga sastrawan, menyebutkan 12 karakter stereotip orang Indonesia. Nah, beliau ini tuh melakukan penelitian, tidak asal menyebutkan orang Indonesia ini punya 12 sifat seperti ini. Nah, itu dia, beliau ini melakukan penelitian dalam lingkungan sosial masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama itu munafik. Orang Indonesia itu cenderung munafik, enggan bertanggung jawab, sikap dan perilakunya feodal, percaya tahayul, artistik, lemah watak dan karakternya, tidak hemat, tidak suka bekerja keras, suka menggerutu, cepat iri dan dengki, punya sikap sok atau kemudian suka meniru atau plagiat. Nah, sikap-sikap ini berhubungan langsung dengan politik korupsi. Kemudian jika kita ingin bebas korupsi, apa sih yang perlu kita lakukan atau karakter-karakter apa yang harus kita perbuat agar kita tidak rentan terhadap korupsi itu? Bagaimana caranya? Nah, kita harus mengembangkan karakter-karakter terpuji dalam pergaulan di rumah, di lingkungan sekolah, maupun lingkungan bermain. Nah, apa saja karakter-karakter terpuji tersebut? Karakter-karakter terpuji di lingkungan yang bisa kita contoh, bisa kita laksanakan agar kita terhindar dari sikap-sikap yang dapat memunculkan korupsi, yaitu yang pertama adalah kita harus memunculkan sikap tanggung jawab. Nah, kamu memiliki karakter tanggung jawab bila kamu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. Itu bagaimana contohnya? Ketika kamu diberikan tanggung jawab kecil saja, mulai dari rumah, kamu diberi tanggung jawab untuk mencuci piring. Ya, kamu selesaikan tugas tanggung jawab itu, mencuci piring itu sampai selesai, dari mulai membilas sampai kamu merapikan kembali di rak piring. Jadi tidak ketika kamu mencuci piring lalu ada temanmu telepon tiba-tiba terus ayo mabar, kamu stop cuci piringnya, kamu tinggal mabar. Nah, itu kamu tidak memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian di sekolah ketika kamu dapat tugas piket, ya kamu selesaikan tugas tanggung jawabmu itu. Dimulai dari hal-hal kecil dan dari pribadi masing-masing dimulainya. Kemudian ada dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab perorangan atau pribadi dan tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab perorangan tadi contohnya seperti tadi ya, kamu memiliki tugas cuci piring di rumah, menyapu di rumah. Kemudian untuk tanggung jawab kelompok, misalnya kelompok piket atau kamu memiliki tugas kelompok dari guru, ya kamu selesaikan itu. Kalau itu tugas kelompok, ya kamu selesaikan secara bersama-sama. Tidak kamu mengandalkan orang lain, lalu kamu tinggal setor nama, tidak boleh seperti itu. Kamu tidak memiliki tanggung jawab kalau seperti itu. Kemudian, sikap yang berikutnya adalah disiplin. Nah, kamu memiliki karakter disiplin bila kamu taat melaksanakan peraturan dan tata tertib. Nah, disiplin ini tuh terbentuknya melalui proses berlangsung terus-menerus, tidak sehari dua hari langsung kamu jadi disiplin. Makanya kan di Fransiskus ini kamu dibiasakan misalnya masuk jam 7 pagi, ya kamu sebelum jam 7 pagi sudah harus di sekolah. Kalau kamu telat, ya kamu siap mendapat sanksi. Nah, sanksi ini tujuannya agar kamu terbiasa untuk disiplin. Seperti itu. Ada 5 bentuk kedisiplinan. Ada disiplin pribadi. Disiplin pribadi itu perorangan, kamu menanamkan dalam dirimu untuk kamu, misalnya saya harus setiap pagi bangun jam 6 pagi. Kamu biasakan itu untuk dirimu sendiri. Nah, itu disiplin pribadi. Disiplin sosial, itu disiplin di masyarakat. Misalnya di masyarakat lingkungan rumahmu, di gang rumahmu, setiap sebulan sekali di Jumat pertama itu mengadakan gotong royong. Nah, kamu ikut peraturan di lingkungan sekitar rumahmu. Kalau Jumat pertama pada bulan itu, kamu ikut gotong royong. Kemudian untuk disiplin nasional itu kamu mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Seperti itu. Contohnya ketika kita berada di jalan raya, lampu merah, ya kamu berhenti saat lampu merah, lampu hijau baru kamu silahkan jalan. Kamu mengikuti marka jalan. Kemudian kamu kalau ada larangan-larangan ya kamu ikuti. Kalau ada anjuran-anjuran dari pemerintah ya kamu ikuti. Misalnya dari pemerintah menganjurkan kamu untuk vaksin, ya kamu vaksin. Jangan kamu membandel seperti itu dan tidak mau vaksin. Kemudian untuk disiplin ilmu, misalnya kamu tuh ilmuwan, misalnya kamu adalah profesional di bidang tertentu, ya kamu mengikuti disiplin dalam
ilmu profesionalmu itu, kamu mengikuti kode etiknya. Kemudian untuk disiplin tugas, kamu mengikuti atau mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan. Kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, jujur, karakter yang harus tertanam dalam diri kamu agar kamu tidak melakukan korupsi di kemudian hari. Kamu memiliki karakter jujur bila kamu mengakui fakta apa adanya. Kalau faktanya A, ya kamu katakan A. Faktanya B, kamu katakan B. Jika kamu melihat temanmu itu melakukan tindakan feodal misalnya di sekolah, dia mencoret-coret tembok, kamu saksi mata, kamu diancam sama dia, kamu jangan bilang, tapi kamu saksi mata, kamu lihat ketika kamu ditanya guru, siapa yang melihat kejadian ini, ya kamu angkat tangan, kamu berani untuk mengakui fakta bahwa pelakunya itu dia, Bu, ya, kamu berani jujur. Kemudian keseimbangan dalam pikiran, ucapan dan tindakan. Ya seperti yang saya bilang tadi, kamu tahu itu faktanya A, ya kamu katakan A, tindakannya ya kamu lakukan yang A. Jadi tidak kamu mikirnya apa, bilangnya apa, tindakannya apa. Tidak jujur. Kemudian tulus dan tidak curang. Jelas ya. Kuat dan berani. Berani menyampaikan kejujuran. Tidak mudah takut oleh ancaman. Kemudian kejujuran ini mencakup semua hal. Mulai dari niat sampai tindakan. Tidak hanya di perkataan saja, tapi sampai ke tindakan. Berikutnya, sederhana. Nah, karakter sederhana ini mendukung untuk kamu tidak korupsi. Bayangkan kalau kamu tuh orangnya suka hura-hura, kemudian kamu butuh pengakuan. Padahal kamu aslinya kemampuannya segini, tapi kamu butuh pengakuan orang lain. Kamu pasti mencari segala cara untuk dapat pengakuan itu. Nah, kamu memiliki karakter sederhana bila kamu bersahaja, tidak berlebihan atau secukupnya saja sesuai kebutuhanmu, apa adanya dan rendah hati. Tidak mengada-ada, misalnya kamu misalnya mampunya orang tuamu memberi kamu Android, ya udah kamu tuh pakai Android itu yang kamu punya itu, tidak perlu kamu sampai sewa-sewa iPhone supaya kamu terlihat keren di depan teman-temanmu, seperti itu. Kemudian bekerja keras. Nah, orang-orang yang anti korupsi ini memiliki jiwa pekerja keras. Para pekerja keras adalah mereka yang kuat, gigih, bersungguh-sungguh dalam berusaha, memiliki obsesi dan mimpi, serta tabah dalam menghadapi ujian. Biasanya kita lihat koruptor-koruptor itu kan malas dia ya. Dia maunya instan, dapat uang cepet nih, ada uang nih misalnya hal kecil nih, misalnya kamu jadi bendahara di kelasmu, kamu suka jajan nih. Kalau kamu pengen jajan itu kan harusnya kamu nabung ya, kamu sisihkan, nanti baru kalau udah ngumpul banyak kamu buat jajan atau kamu buat beli barang yang kamu inginkan. Nah, karena dia tuh malas, tidak mau bekerja keras, dia tahu ada uang nih, uang kas nih, kamu pakai itu. Nah, itu kamu udah korupsi seperti itu. Jadi dihindarkan sifat-sifat yang tidak mau bekerja keras, tidak mau bersabar, maunya instan. Nah, itu dijauhkanlah seperti itu, sikap-sikap seperti itu. Kemudian mandiri. Mandiri itu artinya kamu dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Kamu mengerjakan tugas-tugasmu itu, ya kamu itu, jika itu tugas pribadi ya kamu selesaikan secara pribadi. Jika itu tugas kelompok ya kamu berkontribusi, tidak mengandalkan orang lain. Kamu mandiri jika kamu diberi tanggung jawab. Kemudian berikutnya adil. Jelas ya bahwa adil itu artinya kamu berperilaku objektif, proporsional atau seimbang dan tidak memihak dan penuh pertimbangan. Yang berikutnya berani. Nah, berani adalah sikap tegar dalam menghadapi persoalan, namun tetap percaya diri, pantang mundur dan yakin bahwa persoalan itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Berani di sini dalam hal yang positif. Misalnya kamu berani menegur temanmu bila temanmu melakukan kesalahan. Misalnya temanmu itu mau mencontek, kamu berani menegur atau berani menolak ketika diajak untuk mencontek. Bukan berani yang negatif, seperti berani kamu diajak, ayo ini ada uang segini, kita ambil aja. Jangan malah berani ke yang hal negatif seperti itu. Kemudian peduli.
Nah, kamu dikatakan memiliki sikap peduli bila kamu memiliki rasa senasib sepenanggungan, toleransi, empati, solidaritas, dan setia kawan. Peduli di sini juga peduli dalam hal yang positif. Peduli dalam hal yang positif. Saling mengingatkan ketika teman mulai goyah, ketika teman tuh mulai, wah kayaknya nyontek aja lah inilah, nanti nilaiku jelek, nanti aku remedial. Ketika dia ngelirik-ngelirik kamu ingetin, kamu kedipin jangan, atau kamu galeng-galeng jangan. Kamu peduli sama temanmu supaya temanmu tidak terjerumus. Seperti itu. Yuk bersikap terpuji dan berperilaku anti korupsi. Nah, sudah selesai. Apa ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan sebelumnya, sebelum lanjut? Dari anak-anak semua, apa ada pertanyaan atau saya menjelaskannya terlalu cepat? Oke. Apa ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, oh siapa sih? Asti ya? Oh ya Asti, kenapa Asti? Ya, Pak. Yang tadi Bapak itu kan bilang ada orang yang tentang 12 sikap itu, 12 sikapnya ada apa aja, Pak? Oh, tadi kelewat ya? Oke. Heeh. Saya share screen ulang ya. Oke, Pak. Apa kelihatan sekarang? Sudah kelihatan belum? Sudah muncul? Oke, kita Sudah, cari dulu. Ini dia. Kelihatan ya? Nah, ini 12 sikap stereotip. Nah, si Bapak Mokhtar Lubis ini tuh dia melakukan penelitian di lingkungan sosial masyarakat. Jadi tidak asal-asal dia mengemukakan 12 sikap stereotip orang Indonesia. Nah, ini ada munafik, enggan bertanggung jawab, sikap dan perilaku feodal, percaya tahayul, artistik, lemah watak dan karakternya, tidak hemat, tidak suka bekerja keras, suka menggerutu, cepat iri dan dengki. Kemudian dia punya, orang-orang Indonesia tuh sering punya sikap sok, suka meniru dan plagiat. Nah, dari beberapa sikap ini itu tuh rata-rata memunculkan tindakan korupsi. Contohnya yang tadi enggan bertanggung jawab, dia tidak pemimpin yang tidak bertanggung jawab, melakukan korupsi. Tidak suka bekerja keras tadi, maunya hal yang instan, cepat iri dan dengki karena iri, misalnya saingannya tuh sudah bisa beli mobil 2, dia baru punya mobil 1, tapi karena kebutuhan akan rasa iri dan dengkinya dia menghalalkan segala cara kemudian melakukan korupsi itu. Apakah Asti sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Bapak, saya mau Oke, saya stop share screen dulu. Ya, siapa? Namanya? Citra, Pak. Citra, oke, Citra. Gimana Citra? Ini Pak mau nanya, kan tadi kan yang kalau yang pencuri singkong itu hukumnya lebih berat daripada yang korupsi kan? Nah itu ada ini nggak Pak? Ada penyebab lain kenapa kok yang pencuri singkong itu bisa hukumannya lebih berat daripada si korupsi? Padahal tuduhan mereka kan sama tentang korupsi gitu. Ada penyebab lain nggak Pak? Misalkan kalah di pengadilan atau mungkin pengacaranya kurang kuat gitu, kalah debat atau gimana gitu Pak? Oke Pak Andika, boleh dibantu Pak Andika. Baik, kayaknya Citra ini sengaja ini tanya, coba ngetes Pak Krista ini ya. Tempo hari kan pernah saya jelaskan di kelas juga ini. Ya, sengaja dia Pak. Ya. Pak Krista jadi agak grogi ini ya. Baik, untuk yang lain, mungkin yang baru kelas 9 kemarin yang saya sampaikan itu ya, yang kelas 7, kelas 8 belum mendengar itu. Jadi dalam proses peradilan, pra-peradilan dan segala macamnya, pengadilan dan segala macamnya itu ada beberapa tahap. Ya.
Yang pertama ada di pengadilan negeri, ya, di tingkat kota, tingkat provinsi, ya, lalu ada banding. Kalau misalnya belum puas bisa naik banding, lalu yang terakhir itu bisa ke kasasi untuk finalnya, ya. Kasasi itu udah keputusan final. Kenapa seorang koruptor itu bisa hukumannya lebih ringan dibanding pencuri ayam? Nah, karena koruptor itu punya uang, ya. Segala sesuatunya di negara kita itu didasarkan pada uang, ya. Walaupun tidak sedikit juga yang boleh dikatakan proses dari peradilan itu banyak juga yang dengan kerelaan hati membantu orang yang boleh dikatakan terkena musibah atau terkena bencana, gitu ya. Pencuri singkong cenderung banyak faktor dia kenapa dia mencuri singkong, misalnya karena kebutuhan atau karena dia memang wataknya pencuri, gitu ya. Nah, itu hukumannya sebenarnya berbeda. Jadi pencuri singkong yang karena kebutuhan dengan watak karena kebiasaan itu berbeda hukumannya. Pasti penyidik itu akan mempertimbangkan itu. Nah, kenapa hukumannya lebih berat? Karena kalau dia mau ke kasasi, itu perlu modal juga. Misalnya mau naik banding supaya hukumannya diringankan, dia perlu modal. Modalnya apa? Membayar pengacara, terus ya pokoknya prosesnya juga, pokoknya ada uang yang harus dikeluarkan. Mungkin itu. Kalau seorang koruptor itu mudah, ya. Dia mau naik banding, naik kasasi, dia mudah untuk misalnya menyewa pengacara yang lebih keren, beken gitu bahasa kerennya, ya. Beken gitu, yang kondang gitu, ya. Nah, dia mudah untuk membayarnya. Nah, itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika dia naik banding atau naik kasasi, itu prosesnya malah hukumannya lebih berat. Ada yang begitu, ya. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan, salah satu faktor yang menyebabkan kenapa seorang koruptor dan pencuri singkong gitu ya hukumannya berbeda. Ya karena keterbatasan finansial satu. Lalu kedua, karena minimnya pengetahuan hukum. Sebenarnya di pengadilan itu ada loh bantuan hukum juga ada. Cuman kan kadang kita nggak tahu. Ya masyarakat umum itu nggak tahu. Nah, masyarakat yang mencuri singkong itu rata-rata orang yang ngerti hukum. Jadi mereka yang nurut aja. Nah, para koruptor ini ngerti hukum. Dia tahu celah mana yang kira-kira bisa boleh dikatakan dimainkan lah gitu ya sama pengacara, sama pendukung dan segala macamnya. Ya itu. Kalau hukum dan undang-undangnya itu sebenarnya sudah tegas. Ya. Hukum, aturan di Indonesia, undang-undang yang diterapkan di Indonesia itu sudah tegas, jelas, dan sebenarnya tidak tebang pilih. Siapapun yang dia melanggar hukum, pasti hukumannya sama. Hanya prosesnya saja yang berbeda. Ya, itu. Jadi, ada juga oknum-oknum yang boleh dikatakan dia mau bahasanya itu tadi korupsi ya, tadi itu ya, mau korupsi. Mau disogok bahasanya gitu ya, ada oknum walaupun tidak semua. Nah, jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan salah satu pembeda ya kenapa hukuman pencuri ayam sama hukuman koruptor itu berbeda. Nah di Indonesia juga kelas 9 kemarin saya jelaskan. Seandainya kamu mencuri di pagi hari dengan mencuri di siang hari, sore hari dan malam hari hukumannya berbeda. Ya, itu di Indonesia. Lalu kamu mencuri direncanakan dengan tidak direncanakan, itu juga berbeda hukumannya. Jadi saya sudah niat ini ingin mencuri. Dengan, tiba-tiba, ada barang nih, nggak ada orang, saya lihat. Saya ambil aja lah. Nah itu kan tidak direncanakan. Nah itu hukumannya berbeda. Lalu mencuri karena kebutuhan, dengan mencuri karena boleh dikatakan memang sifat gitu ya, itu juga berbeda. Jadi hukum di Indonesia ini jelas tapi juga fleksibel gitu ya. Jadi jelas. Itu yang membedakan kenapa kok berbeda. Undang-undang kita sudah jelas, sudah tegas dan mungkin hanya oknum-oknum tertentu saja ya. Jadi mentalitas
penegak hukum saja yang bisa dibeli. Tapi kalau hukumnya tidak bisa dibeli, undang-undangnya tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok dan segala macam, hanya mentalitas penegak hukumnya. Oke ya. Gimana siapa tadi? Citra? Ya Pak, nggak jelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika. Mantap banget Pak Andika nih, ahli hukum yang sesungguhnya. Oke, ada yang lain? Ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya Pak. Siapa sebutkan nama? Asti Pak yang tadi. Oh ya, Asti. Gimana Kalau Asti? Kalau Citra tadi itu kan yang perorangan. Ini saya mau Iya. nanya kalau misalkan dia nih berkelompok atau apa ya, bersekongkol gitu loh Pak. Misalkan pejabat ini kayak kerjasama sama orang atau dia ini punya tim atau krunya. Nah itu nanti mereka hukumannya sama atau diperbandingkan lagi, atau misalkan mungkin nanti pemimpinnya ada yang lebih berat atau mungkin pemimpinnya lebih ringan gitu. Itu nanti gimana Pak? Atau semuanya itu harus dihukum padahal ada yang nggak salah atau gimana itu Pak? Kalau misalkan dia ininya bersekongkol gitu. Oh iya, sepertinya kalau masalah tentang hukum-hukum ini Pak Andika lebih mantap ini. Jadi saya serahkan kepada Pak Andika untuk menjawab tentang hukum-hukum seperti itu ya. Oke Pak Andika, silakan Pak Andika. Jadi Asti ini juga ngetes Pak Krista juga ini kayak. Oke ya, jadi jelas berbeda hukumnya ya. Jadi makanya contohnya begini, seorang bandar narkoba dengan seorang kurir pasti hukumannya berbeda. Pasti lebih berat yang bandar narkoba, apalagi dia boleh dikatakan petani narkoba gitu, itu lebih berat lagi. Nah, seorang koruptor sama juga. Ya biasanya kan ada yang model proyek begitu ya. Tetapi ya itulah kalau berkelompok seperti itu sama seperti tadi, siapa dalang atau otak dari kegiatan tersebut itu pasti hukumannya lebih berat. Seorang misalnya kroco-kroconya atau pokoknya anak buahnya gitu ya, itu pasti akan mendapat hukuman yang berbeda juga. Yang penting dia mau diajak kerjasama untuk mengungkapkan siapa yang menjadi dalang atau otak dari kegiatan tersebut. Seandainya dia menutupi, maka dia sendiri yang akan dihukum lebih berat. Gitu ya. Yang penting pasti polisi atau penyidik atau yang lain pasti akan memberi toleransi kepada mereka yang mau jujur gitu ya. Itu salah satu apresiasi kepolisian atau penyidik untuk menghargai kejujuran mereka. Dan itu akan memutus rantai dari kegiatan tidak benar itu ya. Jadi seandainya dia jujur mengungkapkan, dia akan diputus. Seandainya dia tidak jujur, otak atau dalangnya masih berkeliaran di mana-mana, dia akan melakukan hal yang sama juga. Ya, jadi itu ketika dia jujur, dia akan memutus rantai kegiatan tersebut. Ya. Jabatan itu berpengaruh nggak sih Pak? Misalkan dia ini gubernur atau apa itu berpengaruh nggak sih Pak? Itu berpengaruh nggak sih dengan tindakan dan jabatannya tuh, misalkan dia ini berbuat korupsi, terus dia ini jabatannya tinggi, itu nanti dia berpengaruh nggak sih Pak untuk hukumannya? Pasti berpengaruh. Salah satunya dia pasti dicopot dari jabatan. Yang saya bilang waktu atau tetap itu. Dia bisa nyogok pakai duit juga, tetap aman gitu, atau hukumannya diringankan? Itu kalau itu ya tesil ya gitu ya. Apa boleh dikatakan tergantung hakimnya. Kan kemarin ada kasus hakim ya, akhirnya dicopot gara-gara apa? Kan gitu ya. Membantu suatu kegiatan yang tidak baik, tidak benar, akhirnya dicopot kan? Gitu. Nah, pasti ya kalau hukum kita sudah tegas, undang-undang kita sudah jelas, yang salah dihukum dan itu tidak pandang bulu. Mau dia seorang presiden sekalipun, saya pernah sampaikan waktu itu kan, kalau presidennya salah, makar, mengkhianati negara ya pasti akan dicopot gitu ya. Jangankan hanya gubernur gitu. Ya. Gimana? Hardisli? Kalau udah dicopot, dia ini masih ada kesempatan untuk menjabat lagi nggak sih Pak? Atau sudah berhenti di situ, nggak bisa lagi? Kalau sudah dicopot, pasti ada proses hukuman. Dan dia pasti akan sulit untuk melakukan, ya mungkin proses jabatan itu ya. Karena masyarakat sudah boleh dikatakan sudah ilfil gitu, untuk memilih beliau gitu. Oke, gimana Hardisli? Cukup Pak, kasihan yang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih lagi Pak Andika. Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Ada? Selamat pagi Pak. Saya Ya, Pak. pagi. Ya, Pak Saya Regita. Pak bertanya Pak. Loh, Chelsea atau Regita dulu? Regita dulu. Regita Anggra apa? Anggra ini dulu ya. Baru Chelsea ya. Mau tanya kalau misalnya
apa namanya? Kayak Apa? hukuman tindak korupsi ini berpengaruh dengan jumlah uang ya, Pak? Maksudnya? Kalau korupsinya besar gitu. Ah, Ya, tadi saya lihat di Google ada ya, bos dari PT apa gitu. Dia ya. mengkorupsi 22 triliun dan itu dihukum mati, itu bisa ya, Pak? Ya, apa? Kan tergantung besarnya kesalahan kamu. Jadi semakin besar kamu melakukan korupsi, hukumannya semakin besar juga. Jadi maksud kamu tadi pertanyaannya apakah jumlah uang yang dikorupsi berbanding lurus dengan jumlah hukumannya? Iya, Pak. Seperti itu. Iya, ya. Kan seperti yang tadi Pak Andika bilang, antara misal kejahatan yang satu, kejahatan ringan sama semakin berat kan hukumannya berbeda. Jadi misalnya kamu korupsi, walaupun itu dihukum, sama-sama dihukum tegas, tapi jumlah uang yang kamu korupsi atau besaran yang kesalahan yang kamu lakukan pasti kan berbanding lurus dengan hukuman yang kamu terima nanti, seperti itu. Oh, oke, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Andika akan menambahkan lagi. Baik ya. Perlu anak-anak pahami, di sini kita belajar tentang korupsi. Ya. Korupsi itu tidak melulu harus dengan uang ya, gitu ya. Korupsi itu tidak melulu harus mindset kita panjang luas, uang gitu ya, seperti pejabat-pejabat itu. Terkadang kita dari kecil sudah melakukan tindak korupsi. Ya. Dari kecil kita sudah belajar tindak korupsi. Kelas 9 kemarin saya jelaskan. Misalnya kalian datang sekolah terlambat. Jadi korupsi itu saya jelaskan arti sederhana, korupsi itu artinya kita mengambil hak orang lain. Itu ya, arti sederhananya itu. Nah, kalian terlambat datang ke sekolah, itu kalian adalah tindak korupsi. Ya kan? Hak siapa yang kalian ambil? Haknya sekolah, haknya guru. Kewajiban kalian apa? Datang tepat waktu. Atau misalnya kalian tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu kalian mengambil haknya guru untuk menilai hasil kerja kalian. Ya, itu korupsi juga. Jadi korupsi itu tidak melulu harus dengan uang. Ya, jadi kegiatan sederhana itu sudah mungkin kalian sudah melakukan itu dan sekarang harusnya kalian sadar, oh berarti saya korupsi. Gitu ya. Nah, atau kalian mencontek. Nah, kelas 9 kemarin saya sudah jelaskan, mencontek. Saat ulangan, sekarang ulangan daring, guru nggak akan tahu lah, saya buka Google, gitu ya. Ya nggak? Nggak. Jadi, itu kalian korupsi. Korupsinya di mana? Jawaban dari internet, gitu ya. Itu adalah korupsi. Jadi kalian yang kemarin ulangan mencontek, itu kalian sudah melakukan tindak korupsi. Paham ya? Nah, kalau tadi kalau semakin banyak uangnya yang itu ada undang-undangnya. Ya, di Undang-Undang KPK itu ada. Jadi nilai nominal sampai berapa ratus juta, ya, itu hukumannya berapa tahun, ya, terus nanti sampai triliunan, itu kan kalau udah sampai triliunan itu sudah merugikan negara sekali kan gitu ya. Nah, pasti ada masa hukumannya. Terima kasih itu ya. Gimana Regita? Jelas? Jelas, Pak. Oke, tadi Chelsea jadi tanya. Pak. Ya, mau tanya apa? Saya, Pak. Ya. Saya mau bertanya, kan tadi yang 12 sifat orang Indonesia itu kan ada yang artistik ya. Itu maksudnya apa ya? Artistik itu dia suka seni. Jadi sebentar saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Nah, jadi tidak semua yang di sini itu menimbulkan kecenderungan untuk korupsi, tapi ada beberapa dari 12 sikap orang Indonesia ini yang menimbulkan korupsi seperti itu. Jadi tadi kan Bapak Mokhtar Lubis ini kan dia mengemukakan 12 karakter stereotip orang Indonesia ke 12 karakter yang mayoritas ada di Indonesia. Nah, 12 itu ini, tapi tidak semua dari karakter-karakter ini itu menimbulkan sikap korupsi. Misalnya artistik itu dia suka seni, tentang seni. Apakah jelas? Kalau perilaku feodal itu apa ya?
Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Filbert. Oke, Filbert. Masalah tentang sogok menyogok gitu ya, Pak. Nah, ya. Tentang masalah sogok menyogok gitu ya, Pak. Nah, itu yang dihukum itu yang memberi atau yang menerima, Pak. Orang yang kalau antara sogok menyogok, dua-duanya, yang menyogok diberi hukuman, yang menerima sogokan diberi hukuman karena dia mau, dia tidak jujur, dia mau diberi sogokan, dia mau kan, dia diberi hukuman. Apalagi yang menyogok, dia punya niat tertentu, itu dua-duanya diberi hukuman. Baik, Pak, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Ada yang lain? Oke, sudah ya, Bapak rasa cukup ya. Sekarang setelah kalian sudah menerima materinya, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Apakah tugas itu? Oke. Tugasnya masing-masing siswa, jadi ini tugas individu ya, masing-masing siswa membuat video pendek tentang penerapan tindakan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Durasi videonya 3-5 menit saja. Kemudian video dikumpulkan paling lambat 10 Desember pada pukul 12 siang melalui link Google Drive. Jadi silahkan nanti masing-masing anak itu mengupload hasil videonya ke Google Drive masing-masing. Kemudian linknya itu dibuat list di grup kelas masing-masing. Misalnya nomor absen 1, si Jojo misalnya. Jojo, nomor absen 1, Jojo, kemudian salin link dari Google Drive-nya Jojo. Kemudian dikumpulkan di kelas masing-masing, dibuat list. Nah, kemudian setelah seluruh siswa mengumpulkan daftar link di Google Drive itu, wali kelas bisa mengirimkan atau meneruskannya ke saya. Oh ya, satu lagi pesan, Google Drive-nya jangan di privat. Jadi dibuat di settingan supaya orang yang melihat yang punya link itu bisa melihatnya. Jelas? Ini untuk lebih jelas lagi sebenarnya ada contohnya. Jadi yang tadi dulu tugasnya jelas atau tidak anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, untuk Halo, Pak. Oke, untuk itu harus kita sendiri yang peragain atau bisa pakai animasi, Pak? Yang enggak harus kalian sendirilah. Kan itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu contohin aja hal-hal sepele, sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang itu mencerminkan tindakan anti korupsi, atau kamu misalnya ngapa gitu, terserah, sekreatif kamu masing-masing. Ini sebenarnya ada contoh videonya nih, nanti akan ditampilkan. Pangga siap? Oke, siap. Pangga akan menampilkan contoh videonya. Gimana nih, kita udah telat lagi. Ayo, cepet. Kenapa bisa terlambat? Ini udah jam berapa? Ya Bu, maaf udah jam 7:30, soalnya kemarin saya nonton drakor jadi bangunnya kesiangan. Oke, kalau Amanda kenapa? Kalau saya tadi pas di perjalanan kecelakaan bawa motornya, terus harus ke tambal ban dulu deh, jadi makanya kesiangan. Oke, itu alasannya ya, terlambatnya ya. Tapi apapun alasannya, itu tetap melanggar peraturan karena kalian terlambat. Itu kan, maka ya tetap ada sanksi yang harus dijalankan sesuai dengan aturan sekolah. Maka sanksinya keterlambatan ini adalah kalian piket 1 minggu. Intinya kalian membantu petugas piket hari itu. Bisa ya? Jadi tolong dilaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Itu saja. Tunggu. Ya, oke. Ada, kita bagi tugas ya. Aku yang sapu, kamu yang dari kursi-kursi ya. Oke deh. Mam, gimana kalau kita pulang aja? Lagian juga nggak ada guru, Bu Pauline juga nggak ada. Jangan dong, kan kita udah datang terlambat. Kita harus jalani sanksi kita dengan bertanggung jawab. Alah, udahlah, lagian juga nggak ada guru
piket yang ngeliatin kita di sini? Ah, jangan gitu dong. Walaupun guru nggak lihat, tapi kan Tuhan tetap lihat. Yaudah deh, ayo deh kita lanjutin piketnya. Terbuka untuk semua yang datang. Apaan tuh? Sih, ini uang 100.000 lumayan nih buat beli jajan. Iya, pas banget uang angkot aku tinggal dikit lagi. Akhirnya selesai juga, kita pulang yuk. Ayo kita pulang. Sama siapa tuh? Sini. Ini bawa siapa? Tadi nunggu di sini. Bah, emangnya kan itu bukan, kalian kan nggak tahu itu uang siapa? Udah, nggak ada yang tahu juga kok. Ih, jangan gitu. Mendingan kita balikin aja ini ke guru. Ih, Uma. Udah gini, kita balikin ke guru. Nanti orang buat taklid deh. Yaudah. Ya ini kan kayu. Ya kayak bagus ya. Kita jalan ya. Oke. Jadi ya. Gimana? Dalam keluarga. Kini kegiatan sudah berakhir, kita akan menutupnya dengan doa. Setelah doa, anak-anak silahkan mulai bisa berproses untuk menyiapkan video tentang ya tadi itu pendidikan anti korupsi. Kita siapkan hati kita untuk kembali berdoa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Mulia, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan Roh Kudus-Mu yang sudah mendampingi kami mengikuti materi ini. Kini ya Bapa, sertailah kami anak-anak-Mu untuk setia, untuk berani berjuang atas kejujuran sejak dini di dalam setiap keseharian hidup kami, yaitu kami belajar bertanggung jawab, kami lebih disiplin, berjuang untuk jujur dan tidak curang, bersikap apa adanya dalam kesederhanaan. Kami juga bekerja keras serta tidak malas. Kami mampu bersikap adil dan berani untuk mengembangkan diri, segenap bakat dan kemampuan kami. Kami mohon rahmat-Mu, semoga kelak kami menuai buah rahmat yang manis dari kesetiaan kami pada kejujuran ini. Berkatilah kami ya Allah pada proses selanjutnya di dalam menerapkan kejujuran dalam setiap perjalanan hidup kami. Semuanya ini kami panjatkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kepada Pak Bona, apakah ada informasi tambahan, Pak? Baik anak-anak, jadi informasinya hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa hari ini dan sampai dengan tanggal 10, anak-anak semua menyelesaikan satu agenda, yaitu membuat video anti korupsi, khususnya semua kegiatan atau sikap yang pernah dilaksanakan di dalam keluarga dalam memerangi korupsi. Hal yang sederhana saja, tidak usah yang muluk-muluk.